Banyuwangi yang berdatangan untuk ikut membantu. Apa betul itu, Bung Halili? Informasi yang saya terima benar, karena sudah se-Indonesia terbentuk Pejuang Kembali Songo dan juga Laskar Sabilillah. Apalagi Banyuwangi sudah terbentuk sejak awal, dan diawali dari Banyuwangi. Mereka akan dibasmi dan diakhiri dari Banyuwangi. Mereka tidak akan berkutik, bahkan rungkap. Mereka biar sadar sebagai manusia, sebagai bagian dari Indonesia ini yang sudah diberi hidup enak, dilindungi oleh bangsa ini, oleh negara ini. Mereka tidak bersyukur, bahkan akan merusak kehidupan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dul Qadir, rajanya Solawatan yang kemarin ditolak di Tulungagung, kemudian di Banyuwangi, lantas yang terbaru di Kebumen, rupanya mempunyai sebuah pondok pesantren menampung santri baik yang dari sekitar wilayah Solo Raya juga dari luar daerah. Pondok pesantren ini sudah berjalan beberapa lama. Seiring dengan moncernya Solawatan Pak Dul Qadir, tentu dana yang masuk untuk membangun pondok pesantren ini luar biasa, tidak terbendung, sehingga dengan cepat pondok pesantren ini berdiri dan banyak menerima santri-santri dari berbagai daerah. Kabar terbaru setelah adanya isu polemik nasab, juga berita yang santer yang menerpa Pak Dul Qadir ini, mau tak mau membuat sebagian orang yang ingin memondokkan anaknya di sana, di pesantrennya Pak Dul Qadir, mengurungkan niatnya. Entah menunggu waktu yang tepat atau benar sudah sadar, menyadari kalau tidak bisa pondoknya untuk dijadikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena memang sebagian daerah wilayah sekitar Solo Raya ini kan basis-basis dari Nahdlatul Ulama. Sementara Habib Syekh atau Pak Dul Qadir, rajanya Solawatan ini, ya dibilang memang beliau ini salah satu dari Mutasar NU, PBNU kalau nggak salah seperti itu. Tapi kontribusinya, keilmuannya selama ini ya belum kita lihat. Jadi dari sisi keilmuan saja, apakah sudah patut untuk diambil manfaatnya. Jadi karena itu sebabnya, atau karena memang polemik nasab ini yang terus bergelora di Nusantara, sehingga orang-orang tua santri yang seharusnya mau memondokkan di pondoknya Pak Dul Qadir ini mengurungkan niatnya. Kita ikuti dulu video berikut. Baru-baru ini pondok pesantren Ulma Toha milik Habib Syekh yang terletak di Surakarta dikabarkan telah tutup karena kehabisan santri, di mana menurut kabarnya ribuan santri memilih keluar dari pesantren tersebut, dan pesantren itu juga tidak mendapatkan santri-santri baru di tahun ajaran baru. Menurut Haji Sodik, yakni salah satu warga sekitar yang juga merupakan sahabat dari Habib Syekh, ada beberapa faktor atau penyebab mengapa pesantren itu ditinggalkan para santri. Hal itu dikarenakan menurutnya karena banyaknya isu-isu miring mengenai para Habib, salah satunya seperti Habib Syekh. Banyak isu-isu negatif tentang para Habib yang beredar di masyarakat luas. Jadi kalau menurut saya, para santri sekarang tidak mau lagi belajar di pondok pesantren milik Habib karena isu-isu tersebut, ucap Haji Sodik ketika itu. Lantas apakah itu memang benar penyebabnya atau ada hal lain? Allahu a'lam bishawab. Dari pemaparan video ini,
Entah ini betulan atau tidak, tapi yang jelas ini sudah beredar di media massa. Jadi siapapun bisa melihat video ini. Apabila ini terkontaminasi hoax, tentu bisa dituntut secara hukum. Tetapi kalau ini benar video ini, tentu ini juga merupakan tanda-tanda keruntuhan dari sebagian klan Ba'alawi yang selama ini berdomisili di Solo Raya. Sehingga mau tak mau ini juga walaupun Pak Dul Qodir masih diundang ke sana kemari untuk tahun ajaran ini saja, dikabarkan dalam video itu sudah tidak ada lagi santri yang mondok atau mendaftarkan di situ. Efek dari tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani ini mau tak mau membuat orang atau orang tua yang melihat perkembangan di media massa, di video-video, tentu berpikiran positif dan mencari betulkah kabar-kabar yang selama ini dihembuskan. Nah, kalau sudah mengambil suatu kesimpulan yang benar dan akhirnya mendapat jawaban kalau benar bahwa Habib atau Ba'alawi ini bukan dzurriyyahnya Nabi, hanya untuk memanfaatkan keakuannya saja, yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi tentu akan tobat dan menjauhinya. Untuk anak-anaknya jelas tidak akan dimasukkan ke pondok pesantren para kabib-kabib. Yang disinyalir juga kita duga sebenarnya kabib-kabib ini pandangannya bukan seperti aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan kalau mereka ini sebenarnya kamuflase dari golongan Syiah. Ini terdeteksi. Coba kalau kita melihat hall di mana habib-habib ini didirikan, pasti kuburan-kuburan yang dianggap wali nenek moyang mereka yang ada di Nusantara ini dihiasi begitu rupa. Kemudian kita juga lihat bagaimana mereka berombongan rame-rame, dan ada seorang mukibin yang memutar-mutar payung, dan lantas diteruskan ke makam yang dikholi itu. Di situ kemudian pidato-pidato sehari suntuk, bahkan bisa juga lebih dari 3 hari 3 malam. Luar biasa. Ini adalah perbedaan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila di pondok pesantren ini mengadakan khol, tentu hanya tahlil, zikir, kemudian mendoakan ulama yang meninggal di daerah itu atau di pondok tertentu. Setelah itu ya selesai. Tidak ada acara-acara menghias kuburan yang begitu luar biasa mewahnya dan tentu dengan biaya yang mahal. Kesimpulannya dari video yang kita tonton ini, kalau ini memang benar, berarti banyak sudah orang-orang pribumi Nusantara ini yang sadar, dan ini akan terus berkembang sampai ke pelosok-pelosok, walaupun saat ini masih juga yang belum tahu kabar ini, karena memang kalau yang di pelosok-pelosok gunung ini kan jarang membuka berita-berita yang seperti ini. Masih ada yang mendatangkan sholawatannya para kabib. Nah, ini adalah tugas kita bersama, memberi pengertian, memberi pencerahan supaya sadar bahwa kita ini langsung atau tidak langsung, kita ini sudah terjajah secara mental dan spiritual. Apalagi doktrin-doktrin ternyata itu mereka tulis dalam kitab-kitabnya yang bisa sudah masuk ke pondok pesantren yang tidak sadar dibaca oleh jutaan santri di Nusantara. Dan bagaimanapun perjuangan itu harus terus digalakkan. Jaga kesehatan, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.